Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai 4 manajemen dalam penjualan produk kami yaitu Kinoko no Kimbap. Untuk manajemen yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Fitriani, NIM terakhir 051. Di sini saya sebagai manajer produksi. Next. Baik, di sini kami berjualan produk kimbap menggunakan bahan yang segar, berkualitas, dan halal dengan pengelolaan yang higienis. Kami menggunakan bahan utama nori dengan merek yang berkualitas, dengan bahan isian seperti nasi, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, wortel, mentimun, nugget, sosis, dan telur. Di sini kami menggunakan jamur sebagai isian utama kimbap yang memiliki cita rasa yang otentik pada setiap gigitannya dan memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang pertama dapat meningkatkan kesehatan jantung, dapat menjaga kekebalan tubuh dan dapat mengontrol tekanan darah. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Produk kimbap kami menjual beberapa varian isi, seperti jamur balado, jamur kuping, nugget, sosis, dan mix. Yang paling best seller adalah jamur balado, jamur kuping, dan mix. Selanjutnya, proses pembuatan kimbap. Langkah pertama, memasak nasi terlebih dahulu menggunakan rice cooker. Lalu, bersihkan dan potong isian kimbap seperti wortel, mentimun, jamur kuping, jamur tiram, dan jamur kancing. Setelah itu, untuk isian kimbap seperti wortel, dimasak terlebih dahulu, ditumis hingga matang. Lalu, untuk aneka jamur, kita masak 2 kali. Jamur kupingnya kita masak secara ditumis hingga matang, dan untuk jamur kancing dan jamur tiramnya kita masak jamur balado. Selanjutnya goreng telur, nugget, dan sosis. Proses penggulungan kimbap. Sebelumnya siapkan nasi terlebih dahulu dan campurkan nasi yang sudah matang menggunakan minyak wijen dan kecap asin. Aduk hingga tercampur merata. Lalu, letakkan lembaran nori ke alas. Lalu olesi dengan minyak wijen. Setelah itu, ratakan nasi di atas nori yang telah disisihkan sedikit nori tanpa nasi tadi untuk mempermudah proses penggulungan. Susun isian varian kimbap di bagian pinggir nasi. Setelah itu, gulung kimbap perlahan sambil ditekan menggunakan alas yang sudah ditentukan agar lebih padat. Setelah digulung, pinggiran nori yang disisihkan tanpa nasi tadi diolesi dengan minyak wijen agar dapat merekat dengan sempurna. Diamkan beberapa menit sebelum proses pemotongan. Setelah itu, potong kimbap menggunakan pisau yang tajam. Biasanya kimbap satu gulungan dapat menghasilkan 9 potong. Selanjutnya, hambatan selama produksi. Mager dalam proses produksi dan pemilihan bahan yang harus teliti dan jeli. Di sini kami memproduksi selama 7 kali. Pemasaran secara offline 4 kali dan pemasaran secara online 3 kali. Selanjutnya, total pengeluaran selama penjualan. Pengeluaran pertama kami
Pengeluaran pertama kami mengeluarkan 337.000 termasuk untuk pembelian nori 50 lembar dan pembelian bahan. Jadi untuk produksi selanjutnya kita tidak perlu membeli untuk pembelian nori. Pengeluaran kedua, kami mengeluarkan biaya 41.000 untuk membeli bahan. Pengeluaran ketiga kami keluarkan 35.000 untuk membeli bahan. Dan pengeluaran keempat kami belanja menghabiskan 41.500 untuk membeli bahan yang telah habis. Dan pengeluaran kelima kami menghabiskan 72.300 untuk membeli bahan isian. Jadi, total pengeluaran selama penjualan 7 kali kami menghabiskan 526.800. Baiklah, pengeluaran yang dapat saya sampaikan. Untuk secara detailnya dalam pelaporan pengeluaran akan disampaikan oleh manajer keuangan. Manajemen selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mbak Diva. Saudari Mbak Diva, kami persilahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Diva Rizka Stiani dengan NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian produksi. Pada bagian produksi ini diperlukan keterampilan dalam memasak kimbab, kemampuan teknis seperti menggulung kimbab dengan rapi, memotong dengan presisi, menjaga konsistensi rasa dari kimbab itu sendiri, dan menyajikan kimbab dengan higienis dan menarik. Manajemen yang kedua ada manajemen pemasaran. Dalam bidang pemasaran ini, perlu memiliki keterampilan IT untuk melakukan promosi digital. Selain itu juga harus bisa menggunakan aplikasi Canva dan CapCut untuk membuat poster dan mengedit video dengan menarik yang kemudian akan diupload ke dalam media sosial seperti Instagram dan TikTok. Untuk manajemen yang ketiga, ada manajemen keuangan. Bidang keuangan ini merupakan salah satu kunci keberlangsungan bisnis. Maka dari itu, perlu melakukan pencatatan biaya produksi dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dalam melakukan produksi. Kemudian selanjutnya ada hambatan. Hambatan dalam produksi yaitu pada pemilihan bahan yang berkualitas dan tidak konsisten pada rasa dari kimbab. Yang kedua, hambatan pada manajemen pemasaran, yaitu banyaknya kompetitor yang mempromosikan di media sosial dengan tampilan yang mungkin lebih menarik. Yang ketiga, dalam manajemen keuangan, hambatannya yaitu kurangnya pengalaman dalam pencatatan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu reward atau hadiah. Untuk reward atau hadiah ini nantinya akan diberikan kepada anggota yang sudah menjual produk lebih banyak. Nah, untuk manajemen selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sevilla. Kepada Mbak Sevilla dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Sevilla Sabta dengan NIM 2022008-044. Di sini saya sebagai manajer pemasaran. Dalam manajemen ini, saya akan membahas mengenai packaging yang digunakan, promosi, dan analisis pembeli. Yang pertama mengenai packaging. Di sini kita menggunakan mika brownies berukuran S 12x16. Alasan kita menggunakan mika ini karena yang pertama lebih ringkas menyesuaikan ukuran kimbab yang kita buat. Yang kedua lebih elegan karena terdapat kombinasi warna tidak monoton hanya putih. Dalam packaging ini, setiap satu packaging terdapat 5 potong kimbab, 2 varian saus, dan 1 tusukan. Selain itu, di atasnya juga terdapat logo produk kita untuk memperkenalkan produk yang kita buat. Selanjutnya, promosi. Di sini kita menggunakan 2 promosi
yaitu promosi secara online dan promosi secara offline. Untuk promosi online, kita menggunakan akun media sosial TikTok dan Instagram dengan nama kinokono.kim. Dalam akun sosial media Instagram, kita fokus promosi pada poster dan juga feed-feed yang menarik. Untuk akun sosial media TikTok, kita fokus promosi pada konten produksi. Di sini ada sedikit aplikasi cuplikan video yang menampilkan bagaimana kita membuat kimbapnya. Minta tolong di play. Oke, next. Selanjutnya, pemasaran secara offline. Di sini, kita pemasaran offline-nya berada di komplek pasar klien. Dengan menitipkan kepada penjual jajanan pasar. Karena rumah saya dekat dengan pasar, maka memanfaatkan peluang itu dengan mempromosikan produk kita di situ. Untuk analisis pelanggannya, kita terfokus pada mahasiswa dan anak sekolah. Untuk promosi online-nya, karena kita di sekitaran kampus, jadi kebanyakan itu mahasiswa. Dan untuk promosi offline-nya, itu kebanyakan anak sekolah. Mereka membeli untuk dibawa bekal ke sekolah. Untuk manajemen selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Monica. Kepada Saudari Monica, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Sapta atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuangannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Monica Divantikasari dengan NIM akhir 046. Baik, laporan keuangannya, kami mulai mengumpulkan modal pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 dengan masing-masing anggota mengumpulkan 100.000. Karena kami berjumlah 4 orang, jadi total modal yang kami kumpulkan sekitar 400.000. Hal ini membuat akun kas kami menjadi debit 400.000, kemudian akun modal kami kredit 400.000. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024, kami mulai melakukan pembelian bahan baku sebesar 337.000. Yang mana hal ini membuat akun persediaan kami debit 337.000 dan akun kas kredit 337.000. Kemudian pada tanggal 31 Oktober tahun 2024, kami mulai melakukan penjualan produk yang pertama, yang mana pada penjualan pertama ini kami menjual sekitar 15 pieces. Dari penjualan ini membuat akun kas kami debit 150.000 dan akun penjualan kami kredit 150.000. Kemudian pada tanggal 2 November 2024 kami melakukan pembelian bahan baku yang menghabiskan sebesar 41.000. Dari pembelian ini membuat akun persediaan kami debit 41.000 dan akun kas kredit 41.000. Kemudian pada tanggal 3 November tahun 2024 kami melakukan penjualan produk yang kedua sebesar 15 pieces lagi, yang mana hal ini membuat akun kas kami debit 150.000 dan akun penjualan kredit 150.000. Selanjutnya, pada tanggal 4 November tahun 2024, kami melakukan pembelian bahan baku kembali sebesar 35.000, yang mana hal ini membuat akun persediaan kami debit 35.000 dan akun kas kredit 35.000. Kemudian pada tanggal 5 November tahun 2024, kami melakukan penjualan yang ketiga, yang mana pada penjualan ini kami menjual 10 pieces. Dari penjualan ini membuat akun kas kami
debit 100.000, dan akun penjualan kredit 100.000. Kemudian pada tanggal 10 November tahun 2024, kami melakukan pembelian bahan baku kembali, yang mana menghabiskan dana sebesar 41.500, yang mana hal ini berdampak pada akun persediaan kami, debit 41.500, kemudian akun kas kami, kredit 41.500. Kemudian, pada tanggal 11 November tahun 2024, kami melakukan penjualan produk yang keempat, sebanyak 10 pieces, yang mana hal ini membuat akun kas kami debit 100.000 dan akun penjualan kredit 100.000. Kemudian pada tanggal 13 November tahun 2024, kami melakukan penjualan kembali yang kelima, sebanyak 10 pieces, yang mana hal ini membuat akun kas kami debit 100.000 dan akun penjualan kredit 100.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 November tahun 2024, kami melakukan pembelian bahan baku kembali sebanyak 72.300, yang mana hal ini membuat akun persediaan kami debit 72.300 dan akun kas kredit 72.300. Kemudian, pada tanggal 2 November tahun 2024, kami melakukan penjualan produk kembali yang keenam, sebanyak 15 pieces, yang mana hal ini membuat akun kas kami debit 150.000 dan akun penjualan kredit 150.000. Kemudian pada tanggal 5 Desember tahun 2024, kami melakukan penjualan produk yang ketujuh sebanyak 15 pieces, yang mana hal ini membuat akun kas kami debit 150.000 dan akun penjualan kredit 150.000. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi, untuk penjualan kami memperoleh sebanyak 900.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan, untuk bahan baku, total pembelian bahan bakunya menghabiskan sekitar 526.800. Untuk persediaan bahan baku 0. Kemudian untuk total biaya bahan baku itu 526.800. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya 0, kemudian biaya lain-lainnya 0. Jadi total biaya produksi yang kami keluarkan sebanyak 526.800. Jadi harga pokok penjualannya 526.800. Untuk mengetahui laba atau ruginya, dari penjualan kami yang 900.000 tadi dikurangi dari harga pokok penjualannya, yaitu 526.800. Hasilnya 373.200. Kemudian untuk saldo akhir yang kami miliki saat ini 773.200. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Diva. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.